Baik, Bapak Ibu, sorry tadi ada gangguan. Ya, tiba-tiba dia bunyi tanpa ada disentuh oleh siapapun. No problem. Oke, kita lanjut lagi ya. Biasa makin kesini kita pasti makin mengalami terobosan, dan yang pasti ada saja, tapi tidak boleh terpengaruh. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut bersama-sama kembali. Ya, kita lanjut bersama-sama kembali. Jadi Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, ya. Maka kita juga harus terus memiliki sikap seperti yang dimiliki oleh Daniel, berketetapan di hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Semakin kita dibangun, artinya kualitas hidup kita diharapkan menjadi lebih baik. Amin. Itu di Daniel pasal 1 ayat 8. Lalu tentang Yusuf juga, Yusuf tidak mudah tergoda. Ya, dia walaupun dibujuk-bujuk, digoda-goda, dirayu-rayu oleh istri Potifar, ya. Si Potifar ini ya, kita tahu bahwa begitu menggoda Yusuf, begitu digoda dengan luar biasa, tetapi Yusuf tidak terpengaruh ya. Oleh karena itu kita juga harus menjaga, membangun interaksi kita selalu terjaga dengan baik ya. Kita harus belajar untuk membawa diri kita dengan baik, karena ketika saudara bisa bersaksi dimanapun, artinya hidupmu juga harus bersih. Engkau mulai dipakai Tuhan dengan luar biasa, artinya orang lihat hidupmu itu begitu luar biasa, penuh kemuliaan. Dan tidak boleh hidupmu bercela, tidak boleh ada hal-hal yang kau ceroboh, terus dibangun, engkau tahu itu jalan yang salah, kehidupan yang salah, terus dilakukan. Berubah, alami pertobatan, sehingga engkau makin dipakai Tuhan, engkau makin hidupmu makin bersih, Tuhan berkenan atas hidupmu. Amin. Ingatlah selalu bahwa tujuan kita untuk membangun interaksi dengan orang-orang di sekitar kita, dengan keluarga atau sahabat atau teman, itu adalah untuk kita menggarami, jadi mempengaruhi lewat hidup kita yang sudah diubah Tuhan, hidup kita sudah bertobat. Kita harus bisa dapat untuk membawa mereka, menggarami hidup mereka, mempengaruhi hidup mereka ke hal yang baik, bukan hal yang buruk. Atau malah sebaliknya, kita menjadi berubah. Alkitab berkata dalam Roma 12 ayat 2, janganlah engkau berubah, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi jangan kita menjadi serupa dengan dunia lagi. Kalau hati kita sudah diterangi dengan firman, maka artinya kita harus benar-benar menjadi garam, kita harus benar-benar menjadi terang bagi siapa saja dimanapun kita pergi dan kita berada. Jadi begitu ia kembali, artinya kita sebagai anak-anak Tuhan ini, pada waktu kita tidak sadar kita kembali ke pola hidup, gaya hidup yang salah, maka itu akan sangat berpengaruh. Tuhan dipermalukan, hidup pelayanan juga menjadi celah, ada akibat kita tidak akurat ya. Jadi kita harus belajar kehidupan manifestasi, kehidupan manusia lama kita harus kita tinggalkan, kita tanggalkan, dan terus kita membangun hidup yang lebih akurat lagi di dalam Tuhan. Maka kita akan mengalami hal-hal yang terus mempermuliakan nama Tuhan lewat hidup kita, bukan sebaliknya. Amin. Seri membangun kehidupan yang akurat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita besok mudah-mudahan kita sudah selesai, dan kita lanjut lagi dengan seri yang lain untuk terus dalam hidup kita 7 bulan ke depan, membuat kita menjadi lebih kuat lagi dan bertambah strong di dalam Dia. Amin. Bapak Ibu, kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayat 11 dikatakan di sana, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kehidupan yang kita miliki ini adalah kehidupan untuk memuliakan Kristus, kehidupan untuk memancarkan kehidupan yang baru, menghasilkan, memunculkan buah kehidupan yang berbeda dari sebelumnya, buah yang baru, buah-buah roh yang ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya, dan sebagainya. Kita memang, Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal 15, saudara perhatikan baik-baik. Mungkin saudara berkata begini, tapi kan saya sudah anak Tuhan, bertahun-tahun sudah menjadi anak Tuhan. Ya, tapi masih ada banyak hal yang tidak akurat dalam hidup kita. Itu sebabnya kita perlu diselaraskan kembali, perlu dibenahi kembali. Maka 1 minggu ini, dari minggu yang lalu, kita mudah-mudahan minggu ini, besok hari Sabtu sudah selesai, bahwa kita terus dibangun. Seri kita membangun kehidupan yang akurat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, semoga menolong kita, makin membuka wawasan kita menjadi orang yang berbeda. Kita memang sudah di dalam Tuhan, tapi masih ada banyak area-area kehidupan kita yang tidak memuliakan Tuhan. Ya, kita tahu tidak ada orang sempurna, tetapi kita mari berusaha untuk menjadi lebih baik. Artinya semakin kita berfokus membangun hidup kita di dalam Kristus, dalam kebenaran, pola kita terbangun dengan baik sesuai dengan kebenaran,
maka lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Pelayanan kita pasti makin diberkati oleh Tuhan. Ya, di dalam Yohanes 15 ayat 3 dengan 5 dikatakan begini. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin Bapak Ibu. Satu-satunya cara untuk kita bisa memiliki kehidupan yang berinteraksi baik dengan orang luar, kita mempengaruhi, membawa pola yang baik kepada mereka, ini sungguh-sungguh adalah tolong kita, membawa kita untuk bagaimana kita bisa bekerja sama dengan Tuhan, membawa mandat kerajaan. Inilah mandat kerajaan. Kita bisa, setelah kita diubahkan, kita menjadi berkat, menjadi pola bagi orang lain digarami, orang lain menjadi sadar akan hidupnya, jalan-jalan hidupnya yang salah dan berbalik kepada Tuhan. Amin. Di ayat ini dikatakan kita harus tinggal di dalam Dia. Kata tinggal di dalam Dia ini berbicara tentang bagaimana kita terus membangun kehidupan di dalam Dia, terhubung dengan supply yang benar. Suplai firman yang benar, hubungan yang benar, sehingga mendidik kita, membawa kita untuk kita terus makin kuat, makin akurat, menjalani hidup berbeda dengan sebelumnya. Kita ceroboh, kita biasa-biasa saja. Ada waktu di mana kita bisa dengan leluasa, dengan mudahnya melakoni kehidupan kembali yang duniawi. Seringkali kita bilang, itu kan di gereja, sekarang di luar ya kita bebas. Bukan begitu. Kita harus benar-benar membangun pola yang baik, pola yang benar sehingga hidup kita berbuah. Jadi kita harus tinggal di dalam Dia, kebenaran harus terus mempengaruhi hidup kita supaya kita makin berbuah, hidup kita makin berbuah banyak. Alkitab menegaskan di sini, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi pada waktu kita mencoba keluar dari kebenaran, dari kehendak Allah, kita sedang membuat diri kita kepada hal-hal yang salah dan itu sangat membahayakan hidup kita. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita pada waktu kita melakukan hal-hal yang salah, itu yang pasti kita akan mengalami berbagai masalah. Jadi orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, terlihat orang Kristen tapi tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, akan selalu alami banyak masalah. Karena itu beri hidupmu sungguh-sungguh sama Tuhan, engkau pasti akan mengalami masalah. Tidak ada jaminan di situ bahwa tidak ada lagi masalah, tapi engkau mengalami masalah, tapi ada Tuhan yang akan selalu menolong. Ada pertolongan Tuhan, ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita, sehingga membuat kita mampu dan sanggup melewati kehidupan hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Amin Bapak Ibu. Oke, kita lihat yang berikut. Jadi saudara dapat dengan mudah bergaul dengan siapapun ketika kita sudah membangun dasar keyakinan kita dengan baik. Ketika kita bergaul dengan orang, kita tidak lagi antipati dengan mereka, tidak takut tercemar dan lain-lain, karena kita memiliki prinsip dasar keyakinan yang sudah terbangun bahwa kita harus menggarami mereka, kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi kesaksian bagi mereka, sehingga dimanapun kita pergi kita sudah terbangun akurat dan kita tidak akan mudah terpengaruh. Amin. Satu-satunya cara untuk kita terus memastikan punya persekutuan hidup yang sehat dengan Tuhan adalah tetaplah hubungkan dirimu dengan Tuhan. Kita tidak bisa membangun hubungan hanya dengan menjadi Kristen-Kristenan, Kristen KTP, sebentar setia, sebentar tidak, sebentar on, sebentar off. Harus kita terus on fire, kita harus terus semangat, bergairah, menjaga stamina rohani, tetap berapi-api, tetap berkobar-kobar, doa di dalam roh, menyembah di dalam roh, bergairah, mendeklarasikan firman Tuhan. Firman tidak pernah terputus. Setiap hari 5 pasal yang sudah dibaca, ada ayat-ayat yang sangat begitu menggelitik hatimu dan itu menjadi berkat. Pewahyuan itu dibuka di situ. Deklarasikan bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Tuhan akan makin menginvasi hidupmu sehingga kehidupanmu tak akan sama lagi. Katakan amin. Kita tahu contoh yang lain lagi adalah bahwa kalau kita lihat ikan, ya, ikan hidup di laut, di air asin, yaitu saudara tahu di air laut itu secara otomatis tidak menjadi asin itu ikan itu, ya, karena adanya kehidupan di dalam ikan tersebut. Jadi walaupun dia hidup di air laut asin sekali air lautnya, tapi tidak membuat ikan ini ketika kita makan dia asin gitu.
Amin. Jadi itu juga gambaran ilustrasi dari kehidupan kita. Kita masih ada di tengah-tengah dunia, banyak onak dan duri, banyak teman-teman yang belum, mungkin hidup mereka belum bertobat, hidup mereka masih, kita harus menjadi berkat bagi mereka. Kita mulai bersaksi. Kalaupun mungkin di dalam rekam jejak perjalanan kita sebelumnya kita sangat tidak baik bagi mereka. Kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi hidup kita harus kita terus berfokus untuk membangun hubungan sosial dengan di sana kita membawa dampak, membawa mandat kerajaan supaya banyak orang dipulihkan dan mengalami kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Nah, kita pindah ke bagian yang ke-12. Masih hal yang sama. Jadi ini lebih kepada bagaimana caranya. Bagaimana caranya agar kita bisa bersosialisasi dengan orang yang ada di luar atau dengan teman-teman kita gitu, dengan yang ada di luar sana. Kita mendapati di sini seringkali kita menjadi orang benar yang kita mulai membatasi diri. Nah, itu persoalannya tadi kita sudah lihat bersama-sama. Karena itu berikut beberapa tips kita dapat pelajari, kita dapat aplikasikan itu, praktekin itu, ambil itu, karena itu dengarkan untuk kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari di dalam membangun hubungan kehidupan sosial antara saudara, teman, sahabat, siapapun itu, sehingga benar-benar kita memiliki hubungan yang baik. Oke, kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah pastikan kita telah tercetak menjadi pribadi yang selfless. Artinya pribadi yang terbangun dengan tulus. Selfless artinya tanpa pamrih. Kita melakukan segala sesuatu itu, ketulusan, kemurnian hati itu sudah terbangun di dalam kita, sehingga tidak ada motivasi-motivasi yang tertentu yang terselubung. Pun kalau kita mendekati teman itu, target kita adalah supaya dia mengenal Kristus, dipulihkan dengan sungguh-sungguh, itu harus kita lakukan dengan ketulusan hati kita. Karena bahkan mungkin kita seringkali dengan cara-cara yang korban, kita memberi dia give thanks, kita misalnya memberi sesuatu kepada mereka sehingga menarik perhatian gitu. Artinya mereka merasa ada sebuah perhatian yang beda, dan itu adalah cara dimana bagaimana kita bisa dapat membangun hubungan dan membawa orang-orang dipengaruhi hidup mereka, hingga mereka bisa bertemu Tuhan. Jadi otomatis kan hidup kita menjadi berdampak, hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan disenangkan bahwa hidup kita sungguh-sungguh menjadi berkat. Karena itu beberapa hal di sini, pengaruh kehidupan kita miliki akan lebih mudah merasuki kehidupan orang lain ketika kita dengan tulus telah belajar menghargai, ya, ada rasa menghargai mereka, berempati pada mereka, menaruh terhadap keberadaan mereka, kondisi mereka, kita menaruh kepedulian kita. Itu salah satu cara, ya. Jadi banyak orang datang kepada Tuhan dipulihkan karena kita banyak menunjukkan perhatian, kepedulian kita, berempati, kasih. Kita memberi sesuatu, tapi itu bukan tujuan motivasi diri kita gitu. Malah justru kita berkorban melakukan itu demi supaya orang ini berjumpa dengan Tuhan. Itu luar biasa. Yang berikut, dalam segala situasi kita harus belajar untuk selalu memberikan senyuman yang tulus. Jadi jangan senyum yang awas, senyum yang berbahaya, ya, tapi senyum yang tulus kepada setiap orang yang berinteraksi dengan kita di mana saja itu kita bertemu, entah orang dikenal atau orang tidak dikenal. Nah, orang yang tidak kita kenal, ya kita senyum, tapi senyum bukan senyum ada apanya gitu, ya. Jadi kita juga harus dengan hikmat, dengan etika yang baik memberi salam kepada orang, selamat siang Pak. Jika kita sudah memberi senyum, yang kita memberi ucapan selamat siang Pak. Kalau orang yang kita sudah akrab, kita sudah kenal, selamat siang mungkin dengan gaya kita, apa kabar Pak, apa kabar Bu hari ini, senang sekali bisa bertemu di sini. Misalnya mungkin ketemu di Kuala Mall sana atau di mana gitu, di mall di Gala ALK. Puji Tuhan, amin Bapak Ibu. Senyum yang tulus hanya bisa keluar dari hati yang tulus. Ingat itu baik-baik. Jadi karena kita sudah selesai dengan diri kita, maka senyum itu bisa keluar dengan baik, dengan tulus. Yang kedua, yang berikut, poin dari satu ini, ya, belajar untuk mengingat nama-nama orang. Jadi belajar untuk menghafal bapak ini, ibu ini, keluarga ini, gitu. Jadi apalagi saya sebagai pemimpin baru tidak mengenal satu persatu. Kalau jemaat yang sudah jemaat
kita anak rohani dalam rumah, saya pasti tahu semua, kenal semua. Tapi dia yang masih baru-baru, kadang belum terlalu mengenal, lebih ke dalam suami atau anak-anak. Tapi kita berusaha untuk pasti berjalannya waktu kita akan saling mengenal dengan baik. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, yang pasti dengan tulus, dengan murni, dengan berempati, ya, dengan kehidupan keluarga. Jangan sampai kita sudah dalam satu rumah tapi terkena, padahal sudah satu rumah gitu. Waduh, ini harus kita ubah. Kultur kita di sini adalah kita satu keluarga. Jadi one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Kita harus belajar untuk bersama-sama menjadi satu hati dalam satu agenda dan satu destiny yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Amin. Yang berikut, saat sedang bercakap-cakap, perhatikan etika yang baik adalah saat kita bercakap-cakap, belajarlah untuk kita mendengarkan orang lain. Jangan orang sementara bicara, kita memotong cerita itu, tiba-tiba datang masuk dan motong. Itu namanya tidak sopan. Jadi kita harus belajar membangun komunikasi yang baik, berempati dengan orang, menjadi ya disegani orang, menjadi akrab dengan orang. Kita juga harus memperhatikan cara-cara yang baik untuk kita membangun komunikasi. Amin. Jadi jangan orang sementara bicara, dulu, bergabung dulu, lalu mungkin utarakan apa yang menjadi isi hati saudara. Amin. Nah, itu adalah tindakan yang baik, etika yang baik, menyimak percakapan dengan seksama, memahami makna dari percakapan itu. Lalu kita mulai berbicara satu dengan yang lain. Amin. Supaya jangan terjadi kesalahpahaman. Tidak dengar cerita, tiba-tiba tadi kita lagi cerita, dia masuk dan tiba-tiba tidak nyambung gitu. Itu seringkali kebiasaan yang buruk. Karena itu kita disinilah kita dibenahi, membenahi kehidupan yang akurat di dalam kebenaran firman Tuhan, mengenal etika-etika yang baik, mengenal bagaimana cara untuk kita bersosialisasi dengan orang. Disinilah. Jadi ada hal-hal yang masih, tadi firman Tuhan berkata, kamu sudah dibersihkan oleh firman, tapi hidup kamu masih ada banyak hal yang tidak akurat. Etika-etika yang sudah terbangun, sudah mendarah daging itu tidak dibenahi. Dan saat ini menyisirnya dengan baik, supaya betul-betul kita makin menjadi generasi yang berdampak, berimpak, berbeda, dimanapun kita pergi dan kita berada. Katakan amin. Yang di rumah katakan amin. Di dalam percakapan juga tidak boleh hanya ngangguk-ngangguk. Di dalam percakapan juga belajar untuk memberi kontribusi. Misalnya, ya kita lagi sharing firman Tuhan, ya kau harus juga menyaksikan apa yang kau alami dalam kehidupanmu. Tidak cuma mengangguk-ngangguk saja. Itu mengangguk itu menunjukkan mengerti atau tidak, atau sama sekali tidak masuk. Gitu. Jadi harus belajar untuk terus dengan bebas mengekspresikan kasih Tuhan, cinta Tuhan, apa yang kau alami juga bisa berbagi kepada orang lain. Engkau menyaksikan apa yang kau alami di tengah keluargamu, walaupun engkau juga mendengar dari orang lain atau dari man secara langsung. Oke? Jadi kita harus bersedia untuk selalu memiliki niat yang baik, dapat menolong dan memudahkan orang yang ada di sekitar kita. Amin. Bersedia, jadi ada kerelaan, selfless, pamrih. Tanpa pamrih kita melakukan itu. Tersedia, ayo, kalau memangnya tidak bisa datang, tidak ada uang ojek, oke deh saya jemput, gitu. Selalu tersedia, ada niat yang baik, karena itu terbangun. Tapi kalau tidak terbangun, saudara walaupun punya waktu yang lowong, punya kesempatan untuk bisa melakukan sesuatu, saudara tidak akan tergerak untuk melakukan. Karena kenapa? Saudara tidak terbangun. Tapi kalau saudara sudah terbangun, saudara akan selalu tersedia. Saudara akan berkata, oke deh, saya siap jemput. Karena mungkin ada banyak alasan ini dan itu, segala macam alasan dibikin. Nah, disinilah baru dipatahkan segala alasan itu dengan cara ada keluarga-keluarga rohani yang sudah terbangun dengan akurat. Dia mati kutu, orang bilang mau alasan ini dan itu, tapi ternyata ada yang mau jemput, no, tobat itu. Amin. Jadi kita harus terus belajar, tersedia. Karena ada semua keluarga, semua anak-anak rohani dalam rumah itu, mereka akan terlihat dengan semua gaya mereka dengan luar biasa, tapi ada juga yang luar biasa tapi hidup tidak akurat. Mereka lebih unggul dalam kehidupan yang mereka jalani dan begitu akurat. Jadi disinilah kita saling melengkapi, saling membangun, sehingga di situ Roh Kudus akan mengajar bahwa belajar dari apa yang misalnya adik rohani atau keluarga rohani yang lain bisa lakukan, saya juga sebenarnya bisa melakukan, bisa punya kesempatan, bisa punya peluang. Persoalannya adalah berangkat dari respon hati saudara. Amin. Oke, kita lihat bahwa yang kedua, poin kedua, memastikan bagaimana caranya kita bersosialisasi
dengan orang yang ada di sekitar kita atau keluarga orang yang ada di luar, keluarga rohani atau yang ada di luar. Kita lihat yang kedua, pastikan kita telah tercetak menjadi pribadi yang ramah, hangat, dan mudah bergaul. Jadi kalau kita memiliki kepribadian yang tertutup, yang tidak bisa bergaul dengan semua orang, dengan tegas bicara, bukan begini Mama Gembala sudah takutan duluan, khotbahnya menggelegar, khotbahnya kayak menyerang terus, jadi trauma gitu. Aduh, tidak cocok saya. Saudara harus belajar untuk menjadi pribadi yang ramah. Kenali, masuk lebih dalam lagi, kenali orangnya. Bukan cuma meledak-ledak begitu, tapi dalam kebenaran mungkin mengajar dengan radikal, dengan keras, tapi kenali orangnya. Mungkin berbanding lebih lembut lagi daripada itu ketika dalam keseharian, dalam teguran. Tapi ketika so bicara firman, singa mengaum itu singa menerobos, singa dibangunkan dan tunggu itu pergi meledak. Amin Bapak Ibu. Nah, keluarga anak-anak rohani di sini sudah tahu. Nah, kalau sudah berdiri dalam firman, dalam kuasa pengurapan Tuhan, pasti saudara itu benar-benar memanifestasikan apa yang Tuhan sampaikan. Kedua ini jadi dalam berinteraksi dengan orang lain, kita harus belajar selalu menggunakan kata-kata. Perhatikan, jangan orang bicara dengan orang tua tapi bicara ko. Waduh, kalau orang Papua sini bicara orang tua itu sederhana, itu biasa, kadang-kadang itu rata semua itu bilang ko. Mama, kalau lebih sopan, yang sopannya tepatnya adalah bapak, mama, begitu, bukan ko. Ya, rubah. Jadi kita berbicara dengan siapa, kalau sesama umur tidak apa-apa, tapi kalau udah lebih tua, atau kalimat hindari bersifat selalu menyerang orang, misalnya selalu menyalahkan, cepat-cepat menghakimi orang. Kamu ini begini kok. Terus belajar makin menjadi lebih baik. Bisa tidak kita menggunakan kata dengan baik? Seringkali juga di dalam keluarga kata-kata yang kasar tiba-tiba muncul. Nah, kita harus berubah, kita harus bertobat dari kebiasaan itu. Ya mungkin kita pikir itu hal yang biasa. Kita sudah biasa lakukan itu. Kami berdua sudah biasa, kami dalam rumah itu sudah biasa. Tapi jika itu kita terus lakoni, sebenarnya tanpa kita sadari, setan mulai membangun hati. Ya kalau pada saat lagi tidak terpengaruh, ya puji Tuhan. Tapi kalau terpengaruh, apalagi sudah capek, kata-kata itu menjadi alasan untuk kita mulai hati kita terganggu. Ya, kata-kata tadi direnungkan pedih sekali gitu. Nah, kita harus menggunakan kata-kata yang tepat. Amin. Jadi lihat, bicara dengan siapa. Ya tidak mungkin kalau misalnya kau berbicara dengan Pak Bupati baru kau bilang, kau Bapak, kau, aduh jangan. Itu salah, itu betul tidak beretika sekali. Jadi hal tersebut harus diperhatikan. Ini sangat penting kita berbicara, misalnya kita dengan orang-orang gereja luar, ya khususnya untuk kita dalam tanda kutip khusus kita anak-anak rohani di sini belum terlambat. Jadi kita harus benahi ketika kita berbicara dengan orang tua dengan sopan, bapak, ibu, adik gitu. Kalau yang lebih tua misalnya anak-anak pemuda, jadi kita selalu menggunakan kata-kata yang tepat, harus punya etika yang baik. Oke, kita harus kita adalah pribadi yang sopan dan selalu memiliki itikat baik ya, dengan pada saat kita menghadapi kritikan atau koreksi, ya, belajarlah tetap tenang ya, hindari argumentasi atau perdebatan. Jadi sudah harus berusaha untuk menaklukkan musuh di sini. Musuh apa? Keegoisan kita ketika harga diri kita diserang, ketika mungkin kita menjadi tersinggung. Saudara harus tetap tenang, tetap penuh kasih, tetap tulus, dan gunakan kata-kata yang baik sehingga itu memadamkan amarah orang ya, membuat orang akhirnya sadar. Dia sendiri akan sadar, aduh tadi terlalu kasar tadi saya ngomong gitu. Karena Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, mengingatkan kita. Kadang-kadang kita masih punya perangai yang meledak-ledak tanpa kompromi, langsung serang orang gitu ya. Jadi kita harus berubah di sini. Katakan amin. Tidak ada, perhatikan baik-baik peribahasa ini, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna. Gitu. Yang di rumah perhatikan baik, tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu kita terus mau dibenahi supaya menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik bukan berarti mencapai sempurna, karena kesempurnaan itu datang ketika Dia datang. Yesus Kristus datang pada kali kedua, maka kesempurnaan itu akan
makin sempurna di dalam kita. Selama kita di bumi ini, pakailah hidup kita, seluruh perangai kita, sikap kita yang sudah diubah, kebiasaan kita yang sudah diselaraskan dengan kita, respon dan sikap hati kita akan makin menjadi powerful di dalam membawa mandat kerajaan. Kita tidak menjadi sandungan dimanapun kita pergi, kita berada, kita menjadi berkat, pribadi yang begitu luar biasa. Katakan amin. Bersih dari segi keuangan, dapat memberi dengan tulus, tergerak hati dengan melakukannya karena terbangun akurat, keuangannya dimanage dengan baik, sehingga ya dia bisa ada keuangan yang mungkin bisa kita berbagi berkat dengan orang lain. Amin. Jadi saudara, kita jangan menunda untuk meminta maaf. Perhatikan ini, kebiasaan akan sangat menolong kita membangun hubungan. Jangan menunda untuk meminta maaf. Kalau sudah minta maaf, ya sudah, habis-habis. Jangan dipikul terus sampai masuk kuburan kah? Gitu. Harus benar-benar berubah, bertobat dari kebiasaan. Orang kalau sudah minta maaf, sudah selesai, misalnya ada kesalahpahaman, udah selesai. Jangan menjadi pribadi yang menyimpan, menjadi pribadi yang terus egois, terus merasa benar, terus merasa dia salah kok, saya yang benar, dan tidak peduli dengan maaf orang gitu. Harus kita berubah di sini, harus kita jangan kita mengeraskan hati gitu. Harus jangan menunda untuk memaafkan orang, jangan menunda untuk meminta maaf. Kalau orang sudah datang, ya buka pintu. Kalau orang sudah datang, buka pintu hatimu. Gitu, buka pintu hatimu, relakan untuk, karena kau juga tidak pernah luput dari kesalahan. Kau juga tidak sempurna kan? Artinya kita masing-masing ini punya kehidupannya. Ya kadang-kadang juga mungkin kita berbuat kesalahan, jadi kita harus meminta maaf, jangan menunda. Amin. Orang lain kadang-kadang mungkin bikin hal yang berulang-ulang kepada kita. Ya paling banyak itu biasanya dalam keluarga, hubungan keluarga, rumah tangga suami istri. Sudah bikin salah lagi. Ya tetap 70 kali mengampuni, jadi harus terus lakukan. Karena memang tidak ada yang manusia yang sempurna. Kalau dia masih berbikin salah, artinya engkau adalah orang tepat, ada di samping dia. Engkau adalah orang tepat yang Tuhan percayakan untuk bisa menolong dia, membantu dia muncul menjadi manusia yang luar biasa, menjadi wanita bijak yang luar biasa, menjadi pria sejati yang luar biasa. Jadi tetaplah untuk selalu menjadi berkat, memberi maaf. Karena semakin cepat kita menerima maaf atau kita memaafkan orang, maka semakin cepat pula permasalahan kita bisa selesai. Pertanyaannya pada kita kan seringkali yang terjadi adalah kenapa masalah itu berlarut-larut? Karena sebenarnya saudara tidak dengan cepat membuka pintu hatimu untuk selesai. Kan semua berangkat dari diri kita sendiri. Mau selesai atau tidak tergantung kau. Kalau kau masih mengunci maaf itu, ya tidak akan, kau akan tetap hidup. Orang lain sudah merasa ya, saya yang penting sudah membuka hati. Tapi buat saudara mungkin perhatikan yang di rumah, harus lepaskan maaf. Perhatikan yang lagi nonton, harus melepaskan maaf, pengampunan, supaya hidup menjadi ringan, menjadi enak. Karena sebagaimana Tuhan ampuni kita, Tuhan juga ampuni engkau. Amin Bapak Ibu. Jadi ini cara yang sangat luar biasa. Segerakan permasalahan, ya kalau kita sudah selesaikan, ya sudah selesai. Kita percaya bahwa Tuhan tolong kita semua berhati mulia, berhati besar, menjalani kehidupan ini dengan hati yang makin diperlebar, sehingga tidak ada hal-hal yang mengganggu perjalanan rohani kita. Kita harus terus tersedia melakukan, menjadi pelaku firman, menjadi pembangun bagi orang lain. Orang yang memaafkan adalah orang yang sadar bahwa dia juga tidak luput dari kesalahan. Amin. Kalau saudara merasa sempurna, merasa benar, ya kadang-kadang saudara susah untuk memaafkan orang. Kebenaran diri terlalu tinggi. Kalau saudara berpatokan itu, ya biar lagi firman Tuhan bicara keras, setiap hari bicara, itu rontoh semua. Karena kebenaran saudara lebih tinggi, ya. Karena itu rendahkan hati kita. Kita harus memberi maaf, jangan menunda, memaafkan orang, jangan menunda, supaya hidup kita menjadi lebih baik. Oke, yang ketiga, dalam berinteraksi dengan orang lain dan berupaya untuk mulailah dengan berfokus pada kesamaan-kesamaan, seperti misalnya kesamaan hobi, ya hal-hal yang sering artinya kesukaan yang sama, sehingga memudahkan kita untuk berkomunikasi.
Jadi caranya berinteraksi dengan mereka apa, misalnya ada hal yang lagi tren itu dan lagi kita senang bicara soal itu, tapi jangan hal-hal yang norak, hal-hal yang apa ya sebenarnya tidak bernilai gitu. Harus hal yang bernilai sehingga kita juga dapat mengalami value dari sharingkan gitu. Oke. Yang berikut yang keempat, pengaruh positif yang paling besar. Ini pengaruh. Jadi tadi cara, kita akan lihat dampak pengaruh dari apa yang kita bangun, yang kita tanamkan dalam hidup kita, dalam kehidupan kita setiap hari. Seseorang akan benar-benar merasa tertolong dan menyadari potensi dan keunggulan sehingga ia memiliki dan memaksimalkan apa yang sudah dia terima, apa yang dia sudah dapatkan dari teman sebagai sebuah kebaikan untuk dapat menolong orang lain. Jadi mengenali jati diri kita dan merasa berguna bagi orang lain. Kenali diri kita tadi hal-hal beberapa poin penting, ada 3 poin. Pastikan ya 4 ya 3 untuk bisa membangun bagaimana caranya membangun kehidupan sosial, bersosial dengan baik ya. Bagaimana caranya agar kita bisa bersosialisasi dengan baik ya. Agar ini dapat tercipta, hal-hal tadi yang kita sudah bicara harus benar-benar kita benahi. Mari kita benahi bersama-sama. Manfaat apa saja ketika kita sudah terbangun, pengaruh dampak ini akan kita miliki. Kita akan menjadi pribadi yang berfungsi sebagai solusi bagi banyak orang di dalam situasi dan keadaan apapun, pembawa damai ya. Yang kedua, kita menjadi pribadi yang komunikatif, toleran, no sara ya, serta menghargai perbedaan tanpa mengkompromikan kebenaran. Jadi tetap menjaga kebenaran tanpa kita menurunkan standarnya. Kita terus menjadi pribadi yang komunikatif. Jadi tidak boleh membiarkan hal-hal yang kita sudah lihat mulai menghancurkan berita atau cerita atau suasana mulai runtuh, dan kita membawa komunikasi yang baik, menjadi orang komunikatif. Amin. Dan tidak boleh mengkompromikan hal yang maksudnya perbedaan tanpa mengkompromikan ya. Jadi kita menjadi pribadi yang disukai, dihormati oleh banyak orang. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang disukai dan dihormati oleh banyak orang? Ya, dari apa yang kau bangun itulah kepribadianmu. Dari apa yang kau munculkan itu berangkat dari hatimu, karena kehidupan kita sudah diselaraskan, dibangun sehingga terpola dengan baik, itu yang menjadi berkat bagi orang lain. Kita menjadi pribadi yang selalu berorientasi pada solusi. Amin. Jadi perhatikan ini, kita menjadi pribadi yang selalu berorientasi. Jadi fokus kita adalah mencari solusi, bukan malas tahu. Biasanya itu selalu digambarkan dengan kata-kata begini, tidak tahu nah ini yang memutus rantai COVID ini. Kita harus tidak boleh menghentikan berita itu atau sesuatu yang harusnya kita mencari tahu. Berhenti di situ karena semua orang ditanya tidak tahu ya. Jadi kata-kata itu sudah begitu membawa, karena memang tidak tahu. Tapi alangkah baiknya kita menjawab dengan coba kita cari tahu. Mungkin seperti ini gitu. Jadi di saat kita juga mencari tahu informasi, jangan kita sudah penuh dengan emosi dan meledak. Kita harus membawa sikap hati yang benar. Kata-kata kita harus bagaimana, sikap hati kita, kondisi hati kita harus bagaimana, itu tadi sudah dibukakan. Supaya komunikasi tetap terjaga, hubungan tetap terjaga dengan baik. Itu hubungan sosial, hubungan sebagai satu keluarga. Nomor 1, hubungan dimulai dari kehidupan pribadimu sendiri. Kalau engkau menjadi orang yang mampu mengatasi soal berkomunikasi, saya percaya engkau pasti menjadi solusi bagi orang lain. Dan itu bersiaplah, ada pekerjaan besar menanti kita. Agenda Bapak, kita menghadapi banyak orang yang harus kita tolong. Ada banyak orang yang akan mencari jawaban, mencari pertolongan. Kita adalah solusi bagi mereka. Mari kita dibangun supaya kita akan meresponi orang. Kita tidak menjadi orang yang hanya berpikir tentang diri sendiri, tetapi kita menjadi orang yang luar biasa. Menjadi jawaban, menjadi solusi, karena kita memiliki hubungan sosial yang baik. Kita menjadi orang yang menjadi jawaban di tengah-tengah kerunyangan yang terjadi. Saudara menjadi orang yang selalu ada di sana, membawa kehidupan yang menyegarkan, mendinginkan orang-orang ya. Amin. Jadi poin 11 dengan 12 tentang kehidupan sosial ini, mari kita jaga dengan baik. Kita benahi hal yang salah yang
tidak benar, yang keliru yang kita sudah jalani, kita minta sama Tuhan sehingga kita disanggupkan, dimampukan untuk kita menjadi lebih baik, ya. Harus terus mengevaluasi. Kalau misalnya kita berselisih paham, ayo coba cari di dalam maksudnya dalam doa kau mulai doa dengan tulus mendoakan, sehingga entah bagaimana Tuhan kondisikan terjadi perdamaian, terjadi pertemuan yang indah, terjadi pemberesan dengan baik. Jadi saudara harus terus menjaga komunikasi, karena di dalam doa juga entah bagaimana Roh Kudus jadi tidak ada kemunafikan, ya, tidak ada terselubung lagi. Buat target saudara, ya, evaluasi, buat target hal-hal apa yang Tuhan sudah ingatin, ya saudara mulai membereskan itu, mulai membenahinya. Amin Bapak Ibu. Nah, kita percaya Tuhan tolong kita semua siang ini. Kita berdoa biarlah kiranya kasih dan anugerah Tuhan memampukan kita semua. Ingat tadi peribahasa kita sudah sama-sama dengar, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna. Ingat itu. Suamimu masih bisa berbuat kesalahan, istrimu masih bisa berbuat kesalahan, anakmu masih bisa berbuat kesalahan. Yang terpenting di sini adalah engkau selalu tersedia. Beri mereka kesempatan, kasih dia kepercayaan, dorong dia, dukung dia, sehingga dia menjadi lebih baik. Kalau itu keluarga, suami, anak, atau istri, ayo saling mendukung. Hadirkan suasana surga dalam rumah kita. Amin Bapak Ibu. Tak terasa kita sudah 1 jam. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan. Sungguh saya secara pribadi bersyukur diberi Tuhan kekuatan bisa ada sampai pada hari ini. Mari keluarga rohani tetaplah terset, evaluasi hidup kita setiap hari dari setiap kebenaran yang kita sudah terima, membangun kehidupan yang akurat di dalam kebenaran. Mari datang pada Tuhan, kita berdoa bersama-sama serentak. Yesus Tuhanku, tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Mari sama-sama yang di rumah, yang sedang live, yang di kantor, ataupun yang di lapangan, sama-sama mari kita nyanyikan pujian ini, kita akan berdoa. Karena anugerah-Mu tak satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Yes, amin. Di hidupku, di jalanku, yeah. Oh, Yesus pegang, amin, erat tanganku, ada di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Sama-sama yang di rumah katakan, Yesus pegang erat tanganku, Yesus pegang erat tanganku, tak ada hidup di luar kasih-Mu. Bapa,
terus mampukan kami dapat hidup di dalam kebenaran. Ya dalam bahasa darah, ikatan rangkaian dalam bahasa darah. Bantu kami Roh Kudus untuk dapat membenahi seluruh kehidupan kami, dapat membenahi hubungan kami dengan sesama, amat terlebih dengan Tuhan tentunya. Ikatan rangkaian dalam bahasa darah. Shikara baya dalam sandara baya dalam. Tidak ada yang dapat kami banggakan karena tangan Tuhan yang kuat menopang hidup kami. Kami ada sampai hari ini karena ada kekuatan yang terus mengalir tercurah dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kasih setiamu, anugerah-Mu besar bagi kami. Terima kasih Bapa, segala pujian bagi-Mu. Layaklah Kau disembah, disanjung, diagungkan, dimuliakan. Kami serentak berdoa saat ini buat kota kami Tuhan. Kami terus berdoa berdiri bagi kota kami Timika di dalam nama Yesus. Lawatan Tuhan terus terjadi, kesembuhan terjadi. Kami deklarasikan Timika sehat, Timika bebas COVID-19. Seluruh penyebarannya kami hentikan dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus bekerja atas kota kami. Kuasa surga mengimpasi kota kami, sehingga kota ini mengalami lawatan Tuhan. Kami berdoa demi nama Yesus. Timika bebas dari COVID-19. Seluruh penyebarannya kami berkata stop dan berhenti dalam nama Yesus. Jalan-jalan di lorong-lorong kami hancurkan, kami bakar dengan api Tuhan. Virus COVID-19 ini, darah Yesus setiap orang, bebaskan setiap orang sedang terpapar dan positif. Kami deklarasikan dan kami katakan yang ada di rumah sakit sembuh dalam nama Yesus. Oh yang OTG, ODP, PDP sembuh dalam nama Yesus. Tuhan jaga lindungi. Oh para dokter, perawat, suster, mantri. Oh tangan Tuhan yang kuat melingkupi mereka. Tim COVID-19, penanganan COVID-19 kabupaten. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terkait mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Bupati dan Wakil Bupati, seluruh staf yang ada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar terus bekerja sama memantau perkembangan dan memberi dorongan, memastikan masyarakat terus disiplin dan tertib. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan perhatiannya secara penuh untuk masyarakat dengan bantuan sandal dan pangan, makanan yang ada Tuhan, bahan-bahan makanan, bantuan kepada masyarakat. Kami berdoa tersalur dengan baik. Kuasa Tuhan menolong kami semua, sehingga tidak ada yang menderita, tidak ada yang kehabisan makanan karena tidak ada makanan. Tuhan kami berdoa kasih Tuhan menjamah, sehingga Bapak Bupati dapat mengatur dengan baik yang ada. Kami berdoa dari gunung lembah sampai pesisir pantai. Lawatan Tuhan terjadi, pertobatan yang sungguh-sungguh terjadi. Banyak orang hari berjumpa dengan Tuhan. Keilahian Tuhan akan makin nyata dalam hidup mereka. Mereka akan mengalami pertobatan. Kami deklarasikan Kisah Rasul 17 ayat 30. Di mana-mana semua orang harus bertobat, sehingga kebenaran dimulai dalam hidup mereka, dalam hidup kami. Kebenaran Tuhan mulai memerintah. Orang-orang dibebaskan, dilepaskan dari segala ikatan-ikatan dosa, belenggu-belenggu dosa. Hidup tertib dan disiplin di dalam Tuhan. Berbakti, memuji dan menyenangkan nanti Tuhan. Gereja-gereja akan penuh nanti, semua dengan umat Tuhan yang datang menyembah Tuhan. Kami berdoa terjadi dalam nama Yesus. Sementara dalam lockdown ini Tuhan, masih stay at home di rumah masing-masing. Tetap stay di rumah. Tuhan berkati, Tuhan lawat, Tuhan jamah. Terus membangun kesadaran akan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga memberkati bangsa kami Indonesia. Oh penyebaran COVID-19 sudah berangsur-angsur mulai pulih. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kota-kota dilawat Tuhan, provinsi-provinsi dilawat Tuhan. Para pemimpin-pemimpin dapat dengan sigap, dengan cepat mengambil langkah untuk mengamankan kota, mengamankan setiap daerahnya masing-masing. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Pak Presiden, Wakil Presiden. Secara khusus keadaan kondisi ekonomi yang mulai terpuruk, kami minta belas kasih Tuhan, beri hikmat pada hamba-Mu untuk bisa menangani dengan strategi-strategi yang daripada Tuhan, untuk dapat mempersiapkan kelangsungan hidup bangsa ini, negeri ini ke depan.
Kami minta hikmat Tuhan tercurah bagi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, para staf kepresidenan, para menteri, mereka akan bekerja bersama-sama untuk menangani, oh Tuhan, kondisi keadaan ekonomi kami ke depan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, biar kas-kas, oh Tuhan, kota-kota, oh dana-dana yang ada, Tuhan, kami berdoa ada dan terisi Tuhan untuk bisa membiayai kelangsungan kehidupan pembangunan daripada daerah masing-masing. Bapak, terima kasih secara bersama berdoa. Tuhan lawan seluruh keluarga rohani GBI Apostolik di rumah-rumah, lagi bekerja, lagi di kantor ataupun lagi di luar. Tuhan jamah, Tuhan lawan, Tuhan selalu lindungi kami, jagai kami. Selalu ada hadirat Tuhan. Kami terus mengkoneksikan diri dengan ruang kata. Ada kuasa yang melampaui kuasa dari manusia kami bekerja di dalam kami. Sehat dan kuat, tetap bersama-sama bergandengan tangan, saling mendoakan, saling menopang, saling menguatkan, dan kami menjadi lebih kuat lagi di hari-hari ke depan, terus dibangun 7 bulan ke depan. Kami berdoa kekuatan surga menyimpasi hidup kami. Baik siang, baik malam, Tuhan terus menjaga kami, membangunkan kami pada waktu tertentu, di mana Tuhan membawa kami dalam persekutuan keintiman dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bersyukur, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk seluruh keluarga rohani yang lagi live, baik ada di luar kota, di luar negeri, di berbagai kota. Tuhan, kami berdoa bahkan khusus di kota Timika. Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah, Tuhan lawat. Ada terobosan-terobosan baru mereka alami dan itu mereka saksikan bahwa betapa perbuatan-perbuatan Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih, ampuni kami dari segala kekurangan kami, kusumawi kami dan benahi kami dalam firman-Mu, supaya hidup kami menjadi Kristen yang berkualitas, menjadi orang percaya yang berdampak dan berbeda. Di masa-masa situasi hari-hari ini, biarlah hidup kami terus dibangun, terus tersedia untuk membawa mandat kerajaan. Fokus kami membangun iman, fokus kami membangun kehidupan rohani kami. Tidak lebih daripada itu Bapak. Sebagai pemimpin siang ini hamba berdoa, mampukan hamba tetap tersedia untuk bisa membangun generasi ini, agar kami tetap selaras dengan Engkau. Kami satu frekuensi dengan surga. Kami bergerak bersama-sama dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapak. Ini doa syukur kami meteraikan firman-Mu. Materi ini biar menolong kami membangun kehidupan yang akurat di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini hamba berdoa memberkati kami semua dan menjadi dasar yang kuat untuk kami terus bergerak, bersosialisasi dalam hubungan sosial di mana saja kami pergi, kami berada. Puji nama-Mu Tuhan. Hamba berdoa dari tempat ini, jika ada yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh. Hamba percaya Tuhan, sakit apapun itu dari tempat ini hamba berdoa terjadi kesembuhan, kesehatan ilahi ada pada kami semua. Jagai, lindungi keluar masuk kami kemanapun kami pergi, kami tetap disiplin memakai masker dan menjaga kesehatan kami dengan baik. Demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Berdoa Tuhan, anak-anak kami, keluarga kami yang ulang tahun, Tuhan hari ini anak desa ulang tahun, Tuhan berkati, umur panjang, sehat dan kuat menjadi bagiannya, biar kehidupan yang dia jalani, dia menjadi anak kebanggaan dari kedua orang tuanya. Terima kasih, bahkan keluarga-keluarga yang lain mungkin yang ada di luar Tuhan yang berhari ulang tahun juga, kami berdoa berkat Allah mengalir tercurah, mereka semua juga terus memaknai hari-hari dengan anugerah yang Tuhan beri, ditambahkan usia. Terima kasih Bapak, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ini kami tutup doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Biarlah hari-hari kita terus menjadi hari yang menggairahkan, karena Tuhan begitu baik kepada kita. Amin Bapak Ibu. Semoga waktu-waktu kita lalui, kita tidak lalui dengan biasa-biasa, tapi tetap semangat, tetap bergairah. Keep on fire. Tuhan berkati kita semua, selamat siang dan selamat menikmati berkat yang sudah tersedia. Tuhan memberkati. Shalom. Yang lambaikan. Pelan.